Baik, berikutnya langsung saja kita akan sampaikan beberapa rekomendasi saham pilihan begitu dari MNC Sekuritas. Apa saja? Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi. Ada Java, pemirsa, kemudian MPMX, kemudian Era Jaya, dan Jasa Marga. Ya, data-datanya kita lihat seperti yang bisa Anda saksikan, buy on weakness untuk Java dan juga MPMX serta JSMR, sementara spekulatif buy di Era Jaya. Langsung saja kita ulas ini Mas Didit. Ya. Apa yang menjadi dasar begitu? Secara teknikal Anda melihat untuk Java dulu deh, kita akan lihat buy on weakness. Ada 12.15 sampai dengan rentang 13.65 ini. Oke, kalau untuk Java sendiri ini sebenarnya secara teknikalnya masih cukup menarik, masih berada di area uptrendnya ya. Paling tidak nanti untuk pergerakan Java selama tidak break dari 12.15 gitu ya sebagai area supportnya, maka Java paling tidak nanti akan menguji kembali nanti di area resistnya di 13.65, dapat dijadikan sebagai area penguatan terdekatnya dari Java. Sedangkan dari sisi indikatornya, stokastik dan MACD, ini juga masih mendukung adanya tanda-tanda penguatan. Volumenya juga cukup tinggi, ditambah hari ini ditutup di atas MA 200-nya. Jadi cukup menarik untuk buy on weakness di Java sendiri, seperti itu. Buy on weakness untuk Java, posisi uptrend, ada resisten di 13.65 ya. Berikutnya MPMX. Oke, sama untuk ini buy on weakness. Ya, untuk MPMX sendiri ini sebenarnya masih berada di awal-awal fase uptrendnya. Dan kalau kita lihat, dari sisi volume masih didominasi volume pembelian, ditutup masih di atas MA20, masih menarik. Kemudian dari sisi MACD juga nampaknya akan menuju ke area positifnya, seperti itu ya. Jadi selama nanti untuk MPMX masih mampu berada di atas 1010 sebagai area supportnya, ini ditutupnya sudah di area resist di 1065, seperti itu ya. Jadi paling tidak nanti arah penguatannya dapat dicermati adanya area gap yang kami perkirakan berada di 1090 sampai di area 1100 terlebih dahulu untuk area penguatan dari MPMX itu sendiri. Baik, begitu. Itu dia buy on weakness begitu ya. Untuk MPX ada support di 1010. Lanjut ke Era Jaya, bagaimana rekomendasinya spekulatif buy? Oke, untuk Era Jaya ini sebenarnya masih cukup spekulatif karena kalau kita lihat 3 hari belakangan ini termasuk hari ini begitu ya. Ini pergerakannya masih cenderung tertekan, namun selama tidak break dari 470, pergerakannya ini nampaknya masih berada di awal-awal fase uptrendnya ya. Namun kalau kita lihat ini yang masih cukup menarik dari sisi MACD-nya, di mana MACD-nya masih cukup melandai gitu di perbatasan area positif negatifnya masih berada di area netral. Jadi tetap dicermati di area support 470. Selama tidak break, nanti untuk si Era sendiri ada kemungkinan ini untuk menguji area resist di 486 sampai target selanjutnya di 505 untuk pergerakan Era. Baik. Berikutnya Jasa Marga juga Anda rekomendasikan buy on weakness ini. Closing hari ini naiknya kencang juga 2,15% di 3.800. Oke, untuk Jasa Marga ini penguatannya masih didukung dengan adanya peningkatan volume beli ya, dan dari sisi stokastik juga MACD juga masih mendukung adanya tanda-tanda penguatan, ini sedang mengarah ke area positif dan overbought-nya. Dan kami melihat selama tidak break dari 3630, maka untuk area penguatan berikutnya dapat diperhatikan area resist yang tadi sempat belum tertembus ya, di 3850. Untuk penguatan berikutnya ada di area di 3910 untuk JSMR. Baik, itu dia beberapa rekomendasi saham pilihan untuk perdagangan pekan depan. Java buy on weakness, kemudian MPMX buy on weakness, Era Jaya spekulatif buy, dan Jasa Marga buy on weakness. Pilihan investasi kembali kami serahkan kepada Anda pemirsa. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Herditya Wijaksana, teknikal analis dari MNC Sekuritas. Mas Didit, ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Billy di Batam, selamat sore, menanyakan untuk pergerakan dari saham, sebentar, saya cek kembali, Avia yang ditanyakan begitu, sudah punya posisi di level 700. Oke, untuk Avia sebenarnya pergerakannya masih berada di fase downtrendnya ya, namun hari ini ditutup cenderung flat, dan dari sisi indikator, kalau kita lihat stokastiknya yang mulai cukup menarik, ini nampaknya ada tanda-tanda untuk mengalami penguatan dari pergerakan Avia sendiri. Nanti dapat dicermati sebagai area supportnya di 650. Selama tidak break dari area tersebut, penguatan terdekatnya di 680 sampai ke area 720 terlebih dahulu untuk pergerakan Avia. Baik, sudah punya di level 700, apa yang harus dilakukan? Ini mungkin bisa nanti untuk menambah posisi ya di area 660, 655 terlebih dahulu.
Baik, itu dia. Jadi averaging down juga masih direkomendasikan ya. Ya, betul. Baik, itu dia untuk Bapak Billy di Batam. Kemudian Bapak Oscar di Bali, selamat sore, menanyakan Garuda Indonesia. Bagaimana pergerakannya menurut Anda? Oke, untuk pergerakan Garuda sendiri sebenarnya masih cukup sideways di beberapa hari belakangan ini di bulan Juni. Oke. Dan kalau kita lihat dari sisi pergerakan indikatornya, pergerakan Garuda pun nampaknya ke depannya juga masih cenderung sideways ya. Pun menguat, ini penguatannya hanya akan terjadi dalam jangka pendek. Nanti penguatan dapat dicermati di levelnya 65 sampai ke 70 terlebih dahulu. Dengan area support yang dapat kami berikan ini di area 60 sampai 61 untuk Garuda Indonesia. 6061 ya, sideways saja begitu dengan resisten posisi. Untuk resisten terdekatnya nanti di 65 sebagai target terdekat ya sekaligus di situ. Baik, itu dia 60 sampai dengan 65 lah berarti rentang ya dari pergerakan Garuda Indonesia meskipun pergerakannya cenderung sideways. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya, ini tidak mencantumkan nama. Oh, dari Bapak Anggiat ini ya, menanyakan LTLS sampai dengan akhir tahun sudah punya posisi lama di 900. LTLS. Lautan luas ya. Ya, LTLS kita lihat pergerakannya lautan luas closing hari ini naik 1,84%. Oke, kalau kita lihat pergerakan dari LTLS secara weekly-nya, ini memang masih berada di fase downtrend ya dan sudah break dari area support terdekatnya di area 1085 ya. Sekarang nggak ada di 1105 untuk penutupannya untuk pergerakan LTLS sendiri. Dan nanti dapat diwaspadai apabila nanti break dari support berikutnya yang ada di 1070, nanti LTLS akan menuju ke areanya di 980. Namun dalam jangka pendek kami melihat adanya peluang penguatan untuk LTLS sendiri paling tidak nanti untuk menguji di area MA20-nya di 1140 sampai ke area 1190 terlebih dahulu untuk pergerakan dari LTLS. Baik, berarti di hold saja kalau sudah punya rata-rata di 900 ya? Iya, bisa di hold untuk LTLS. Baik, itu dia demikian pertanyaan dan juga yang sudah dijawab begitu oleh Mas Didit dari MNC Sekuritas. Semoga bisa menjawab pertanyaan Anda. Pilihan investasi kembali kami serahkan juga kepada Anda pemirsa. Baik, Mas Didit terima kasih banyak atas analisis dan rekomendasi saham yang Anda berikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat. Baik pemirsa, 1 jam sudah, saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas telah menemani Anda hari ini. Sampai berjumpa kembali dan salam sehat.